sedikit profil pembicara, kita pada hari ini yaitu Mas Higar. Nah, namanya ini adalah Mas Higar Ramdhani, saya biasanya menyebutnya tuh Mas Higar atau Mas Egar gitu ya. Beliau ini sekarang seorang Chief Product Officer, bukan chef ya teman-teman, tapi Chief Product Officer gitu ya. Kurang lebih, kayak ketua di tim produknya gitulah. Nanti teman-teman bisa tanya lebih jelasnya lagi terkait, Mas Higar ini ya di, sesi Q&A atau nanti mungkin Mas Higar sendiri yang bakal, menjelaskan. Mas Higar ini di Chief Product Officer dibuang di sini, yaitu sebuah waste management startup gitu di Malang. Jadi ruang lingkup beliau ini tidak hanya di UI UX aja ya teman-teman, jadi lebih luas lagi yang pastinya bakal ngasih, kita semua tuh insight yang berbeda dari perspektif yang berbeda. Nah, saya harap teman-teman bisa memanfaatkan, nanti selama sesi ini bisa tanya-tanya juga ke Mas Egar terkait apa yang ingin ditanyakan gitu ya dari, perspektif perspektif yang, berbeda ini gitu, oke. Kita langsung sapa aja mungkin ya. Halo Mas Egar, apa kabar? Apa sudah siap Mas? Oke, tes. Halo, masuk nggak suaraku? Masuk Mas. Teman-teman Oke, masuk nggak di teman-teman? oke, kabar baik BTW. Masuk. Baik, thank you datanya. Alhamdulillah. Sudah siap, Mas, Hmm. memberikan ilmu yang bermanfaat nih bagi kita ini, pastinya. Insya Allah aman ya. Kita tinggal lanjutkan aja untuk perbincangan sore ini. Oke, siap. Oke. Alhamdulillah kalau udah siap, sebelum mulai mungkin, kita boleh ya dokumentasi dulu, sama pembicara gitu sebelum kita mulai. Bisa on cam yuk, yang belum on cam, kita on cam sebentar, kita, dokumentasikan hari ini. Oke, thank you Mas Fatah, Mas Jordi, Mas Rizky. Mas Anjas, yuk yang lainnya bisa on cam dulu sebentar, kita dokumentasi sebentar. Oke, yang baru gabung juga ya ada. Boleh kita on cam dulu, yang baru gabung, kita on cam dulu sebentar buat mendokumentasikan ya sesi sore kali ini. Oke, tim organizer mungkin bisa dipimpin ya untuk screenshotnya. Dari Mas Dimas mungkin. Oke, thank you Kak Fikri. Mungkin aku izin screenshot ya teman-teman. Aku Oke, hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin teman-teman yang masih mau nyalain kamera boleh banget buat dinyalain. Aku hitung lagi. 1, 2, sebentar. 1, 2. Oke, aku kembalikan lagi ke Kak Fikri. Silakan. Oke, thank you Kak Dimas. Selain dokumentasi dari kita, juga teman-teman bisa mendokumentasikannya ya sendiri. Saya reminder juga teman-teman bisa share gitu ya ke story teman-teman dan tag juga di @arigato.club gitu. Nanti kita repost di situ. Oke, bismillah saya persilahkan ke Mas Egar ya buat share screen materinya. Silakan Mas. Oke, bentar. Kalau gitu, oh, oke udah kelihatan ya, moderator. Tes. Halo. Terlihat Mas. Oke, oke. Oke, mungkin aku akan langsung mulai aja. Terima kasih teman-teman yang udah pada hadir untuk sore hari ini. Tak lupa juga aku ucapin selamat buat teman-teman untuk bisa memaksimalkan waktu untuk belajar, atau kita lebih tepatnya untuk sore ini kita lebih berdiskusi aja lah ya, karena aku nggak pengen nanti akan ada satu arah pembicaraan dari aku aja. Jadi aku nggak pengen semacam seminar atau ceramah gitu. Aku nanti minta tolong untuk dibantu, siapapun boleh, dari moderator boleh atau mungkin dari peserta. Kita akan ngobrolin untuk tema sore kita hari ini adalah kita akan ngebahas aspek lain di dunia UI UX designer. Jadi kita nggak berfokus pada dunia desainnya. Aku pengen nanti kalian lebih critical thinking atau ngebuild pondasi pemahaman teman-teman di dunia UI UX kayak gitu. Mungkin aku akan minta waktu kurang lebih
1 jam atau 1 jam setengah ke depannya. Jadi mungkin aku akan perkenalkan dulu. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Hega Ramadhani. Kebetulan aku dulu pernah berkuliah di Sistem Informasi di Brawijaya tahun 2014. Kemudian tim jualnya kayak gitu. Kebetulan ada nyambi ya, kalau ada project UI UX ya dikerjain kayak gitu. Kemudian di tahun pandemi, di akhir-akhir pandemi, aku bergabung di sebuah startup yang di Malang juga, yaitu Buang di Sini. Pada awalnya ditugasin untuk jadi CTO atau orang yang ngawasi pengembangan aplikasinya kayak gimana. Lambat laun di pertengahan tahun 2022 aku disuruh untuk mengisi posisi di product officer-nya kayak gitu. Jadi aku lebih untuk memahami produk itu kayak gimana sih, nge-develop produk lebih ke aplikasi dan mobile-nya. Mungkin teman itu aja sekilas pengalaman ya. Jadi di sore ini mungkin kalau teman-teman sedih sore ini pakai bahasa Inggris ya dipahami semampunya. Kalau sebenarnya teman-teman nanti kurang jelas atau penyampaiannya, nanti akan ada Q&A kok di akhir sesi kayak gitu. Untuk pembahasan sore ini ada 4 sebenarnya. Pertama adalah kita tahu UI UX fundamentalnya seperti apa. Kita akan banyak bicara berkaitan dengan hal itu. Kemudian apa sih yang biasanya UI UX design itu atau pekerjaan UI UX lakukan. Kita akan ngobrolin mulai tahap awal sampai akhir itu UI UX biasanya ngapain sih? Apakah mereka duduk-duduk diam saja, downloadin Figma community, ngeliatin updates, ngeliatin dribble, cara ngebikin dan lain sebagainya sampai jadi aplikasinya. Dan yang selanjutnya itu adalah ini tema yang cukup baru mungkin buat teman-teman karena kemarin aku dihubungi sama tim Arigato Club untuk Mas ayo dong boleh dong untuk ngebicarain tema UI UX kayak gitu. Jadi oke, nggak apa-apa, cuma aku pengen ngobrolin di sisi lain dari UX, bukan dari di sisi UI UX design ya, karena UI UX design kalian bisa pelajari secara skill ya. Di YouTube banyak banget untuk tutorial yang mulai dari desain sistem sampai ABCDE keilmuannya. Aku ingin lebih ngobrolin di sore ini lebih ke how to define the problems. Jadi sebelum teman-teman ngedesain atau kalian making concept about design interface, aku ingin kalian tahu dulu apa yang kalian buat nih, masalah apa yang benar-benar kalian ingin tackle sehingga jadi sebuah desain atau sebuah aplikasi produk kayak gitu. Kemudian mungkin di sini juga ada teman-teman baru ya, jadi aku dapat informasi dari organizer juga bahwasannya ada hampir 80% yang ikut fresh graduate sama ya masih newcomers lah kayak gitu. Jadi aku akan ngobrolin berkaitan dengan isu-isu terkini di dunia UI UX. Nanti aku akan jadi 3 section. Kemudian cara nge-handle kayak gimana. Mungkin aku akan share dulu untuk 2 tema di awal. Aku akan ngobrolin banyak hal, cuma teman-teman nggak perlu fokus di situ aja. Jadi nggak perlu konsentrasi banget. Kalian bisa bikin catatan, monggo. Yang nanti perlu aku bikin teman-teman fokus adalah di sesi ketiga sama sesi keempat saja. Kayak gitu. Oke, next. Kita akan masuk ke pembahasan pertama. Jadi sebelum teman-teman join di UI UX nih, banyak cerita atau bahkan mungkin aku terutama ya, dulu kan aku pernah kuliah juga, pernah belajar UI UX juga, pernah belajar ngoding, atau mungkin teman-teman ada yang switch career juga di sini. Pada dasarnya UI UX designer ini adalah sebuah jawaban yang bagus buat teman-teman yang kuliah di sistem informasi atau informatika semacamnya yang nggak bisa ngoding nih. Jadi mau nggak mau, aduh, daripada kita ngejar kelemahan di dunia ngoding, lebih baik kita jadi UI UX designer nih. Gampang, secara konsep kita bisa bikin desainnya, atau mungkin dari graphic designer di luaran sana, wah kayaknya ini ada keilmuan baru nih, UI UX, user experience, bagus gitu namanya. Jadi
wah ini gas lah boleh kayak gitu. Cuma aku akan ngobrolin di fundamental story-nya kayak gimana sih, kenapa kok ada UI UX. Aku nggak akan nge-repeat penjelasan orang-orang bootcamp di luar sana. Jadi kayak gini, aku pengen teman-teman nanti paham dulu historical perception-nya kayak gimana sih mulai awal sampai akhir UI UX itu ditemukan. First of all, jadi di tahun 1993 User Experience Architect atau UI UX itu pertama kali diumumkan, dicanangkan pekerjaan ini oleh seseorang, yaitu adalah Don Norman, mungkin teman-teman udah tahu. Kemudian sebelum tahun tersebut, 30 tahun sebelumnya, itu ada sebuah konsep yang baru. Di situ dari Walt Disney, mereka mempunyai konsep atau sebuah pertunjukan atau sebuah produk, jasa gitu ya. Mereka lebih memiliki studio, memiliki sebuah konsep, yaitu menawarkan sebuah acara yang di situ mereka memberikan sebuah acara untuk memudahkan pikiran kita lagi, atau mengajak teman-teman atau mengajak usernya kepada konsep baru bahwasannya ini dunia anak-anak kecil yang bisa nantinya untuk mengembangkan pola pikir anak dan lain sebagainya gitu, kayak gitu. Kemudian di 10 tahun sebelumnya di situ ada Henry Dreyfuss nih. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Di sini beliau membahas secara konseptual bagaimana, mungkin teman-teman psikologi tahu, adalah sifat ergonomically seperti apa, cara tubuh manusia bekerja selayaknya itu seperti apa, batasan dan lain sebagainya. Kemudian ada sebelum itu di tahun 1430 sampai 1930, 300 tahun dibikin, mungkin sampai sekarang, adalah conveyor belts Da Vinci. Conveyor belts itu adalah sebuah mesin yang digunakan oleh otomotif. Jadi jalan nih mesinnya, akan ada frame atau rangka mobil di situ jalan. Dulunya kan mobil kan dicetak satu persatu, ada mobil, kemudian diisi jok, diisi kabel, roda, bumper dan lain sebagainya. Kemudian di tahun tersebut secara pengembangan mereka menggunakan, karena konsepnya beda-beda, mereka menggunakan mesin yang berjalan begitu. Jadi frame itu berjalan, roda dipasang, kemudian kabel dipasang, lampu, jok dan lain sebagainya kayak gitu, hingga mungkin sekarang masih dipakai kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita teman-teman tahu lagi, 3000 tahun sebelum Masehi itu ada namanya konsep Feng Shui, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa teman yang pernah dengar aja Feng Shui itu kayak gimana. Oke, aku akan masuk. Ini Henry Dreyfuss, Design for People. Kita teman-teman lihat di sini beliau mengkaji sebuah keilmuan di mana batasan atau human response itu seperti apa sih, karena pada tahun tersebut itu marak untuk employment dalam dunia kantor. Jadi dia membuat sebuah rancangan sebagaimana kursi atau dunia kerja dalam posisi duduk itu digunakan kayak gini. Jadi dia pakai tangan harus tegak kepada mejanya, mungkin teman-teman kaki harus lurus seperti ini. Jadi ini beliau lebih ke bagaimana cara human itu merasakan kerja dengan kondisi yang baik dan efektif seperti itu. Jadi tidak mendongak, tidak kaki di atas dan lain sebagainya. Oke. Feng Shui ditemukan 3000 tahun sebelum Masehi, before century tadi. Dia adalah sebuah filosofi dari China sana yang mengharmonisasikan seluruh alam dengan masyarakat atau sekitarnya kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar nih berita, yaitu adalah viral posisi kasur yang bikin anak jomblo. Jadi ketika teman-teman kasurnya itu mepet tembok, itu nanti kalian akan seumur hidup jomblo. Nah, Feng Shui punya bukti ilmiahnya nih di situ. Jadi mau tidak mau, kenapa kok kasur yang ditaruh di pinggir itu kok bikin anak jomblo? Nanti akan kita sedikit ngobrolin juga. Feng Shui ini secara aplikasi arsitektur juga digunakan, mulai dari yang tadi ada 6 segmen atau section di sini, merepresentasikan energi dari setiap wilayahnya.
kalau soalnya teman-teman lihat, setiap rumah yang dirancang oleh Feng Shui ini lebih ke arah selatan. Kenapa? Karena matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Secara analogi yang aku pelajari sedikit aja, mungkin teman-teman nanti bisa tambahin. Matahari terbit dari timur, yang di situ dia langsung menyoroti rumah secara tidak langsung dan tenggelam secara tidak langsung melalui barat kayak gitu. Jadi akan ada bukti ilmiahnya, akan ada bukti secara metafisika mungkin ya di situ. Bahkan 3000 tahun sebelum Masehi pun orang-orang udah membicarakan atau melakukan hal tersebut kayak gitu. Nah, mungkin aku langsung tanya moderator aja nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu atau mungkin ada yang nggak tahu siapa orang ini, guys. Tebak aja. Teman-teman, ada yang belum tahu atau yang udah tahu? Yang udah tahu siapa coba? Yang Ayo ada deh, ini. chat boleh, monggo. Nggak tahu katanya Mas. Belum tahu katanya. Yakin kalian nggak tahu, Rek? Oke. Ada yang tahu nggak? Siapa guys? Aku deh coba jawab Mas. Bukan arsitek. Bukan arsitek. Bentar, aku nunggu satu jawaban lagi deh. Oh, kasih clue katanya. Dia adalah seseorang yang aku sebutkan di 5 konsep awal tadi. Nah, siapa yang tadi merhatiin. Itu clue. Nah, clue-nya suhu dan normal katanya Mas, kata Mas. Oh ya udah. Oke, Dwi Maulana Pangestu, ya betul. Dia adalah Don Norman, teman-teman. Jadi beliau merupakan sebuah, mungkin aku bisa bilang yang menciptakan atau menggagas sebuah keilmuan UX, user experience yang sekarang. Beliau adalah seorang user experience pertama kalinya pada era tersebut 93, dan dia bikin buku, dia banyak bikin seminar, kalian bisa cari di luaran sana. In fact, beliau tidak menjelaskan desain itu secara konsep desain, bagaimana cara mendesain, enggak. Tapi bagaimana seorang kita yang sebagai pelaku orang desainer atau sebagai orang user experience mengetahui problems atau permasalahan apa yang kita hadapi sekarang itu kayak gimana. Kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya teman-teman masih ada yang belum tahu, wah, secara UX masih perlu ditanyakan ya kepada teman-teman semuanya. Bisa nanti belajar di bukunya ini, teman-teman. Beliau ngasih clue yang mungkin nanti aku akan kasih sebuah kuis ya kepada teman-teman semuanya. Ada keanehan di buku ini, silahkan kalian screenshot, boleh kalian bikin di Google, The Design of Everyday Things. Di sini ada sebuah clue yang seharusnya kita tahu bahwasannya, oh ini ada yang salah nih di bukunya. Silahkan deh. Nanti aku akan kasih di akhir sesi aja. Beliau adalah seorang UX designer pertama kali di dunia. Mungkin sebelumnya ada, cuma pada saat itu penamaannya belum UX designer. Jadi pada saat itu dia bilang bahwasannya orang-orang nyebutnya cuma engineering aja atau manufacturing gitu. Kemudian atau simply design atau desain aja. Dan bahkan mungkin orang-orang nyebutnya ya customer service. Jadi keilmuan UI UX ini bahwasannya dulu bukan user experience design gitu, bukan, atau UI UX design atau product designer gitu, bukan. Jadi engineer, design, dan customer service dulu ya. Kemudian pada hal-hal tersebut orang-orang tahu bahwasannya ini bukan engineering, ini bukan cuma desain aja, ini bukan customer service, tapi pada saat tersebut, pada tahun tersebut orang-orang masih belum nyebutnya itu user experience design. Jadi mungkin itu yang bisa aku jelasin sedikit. Nah, aku akan masuk sebuah framework mungkin yang teman-teman juga akan pernah pelajari juga di dunia UI UX. Ini ada kutipan yang cukup bagus sebenarnya. UX design is all about putting the user at the center of design process. Jadi
aku gambarannya adalah ketika kita ngedesain, setidaknya kita harus menempatkan kebutuhan user itu di tengah-tengah tujuan tersebut. Jadi kita ketika ngedesain, kita harus tahu tujuan orang itu apa, apakah bagaimana cara memudahinya, bagaimana cara bekerja dengan baiknya seperti apa. Cuma yang teman-teman atau orang-orang yang nggak bisa baca selanjutnya adalah di sini. Understanding the user goals atau memahami tujuan user goals itu kayak gimana, perilakunya seperti apa, pain point yang dirasakan seperti apa, dan referensi dari seseorang user itu adalah hal yang fundamental. Jadi ini bisa mungkin teman-teman catat, user goals dulu, behaviors, pain point, dan preference. Jadi ketika kita mau ngedesain nih, setidaknya UX berkata, user center design berkata bahwasannya yang fundamental itu bukan desainnya dulu, tapi kita harus tahu tujuan usernya seperti apa, perilakunya kayak gimana, apakah dia bisa pakai aplikasi, apakah dia terbiasa menggunakan sistem yang harus download dulu, apakah yang dirasakan ini masih mengecewakan bagi orang lain, dan bagaimana cara referensinya orang tersebut kayak gitu. Jadi ini yang fundamental nih. Karena ke depan kalau teman-teman udah kerja, yang ditanyain itu bukan salah satunya ya, salah satunya adalah ya bagaimana, kenapa sih kamu kok pakai font ini, kenapa kok kamu pakai warna ini, kenapa kok kamu pakai gambar ini, hal-hal sepele kayak gini, kenapa kok kamu bikin garis 2 dan lain sebagainya. Itu akan ditanyakan. Kenapa? Karena secara keilmuan itu sudah ada dibahas semua. Font itu ada jenisnya, bagaimana cara ngebaca dengan baik, color itu punya psikologinya, gambar itu kenapa harus di tengah, kenapa harus di kiri, dan lain sebagainya. Itu ada banyak banget alasan kenapa user experience itu sulit untuk, bukan dipahami ya, sulit untuk diterapkan secara otomatis kayak gitu. Jadi kita harus pelajari secara tujuan seperti apa. Oke, nanti ini ini ya di notes ya buat teman-teman. Jadi fundamentalnya itu di user goals-nya, behavior, pain point, sama preferensinya seperti apa. Next, kita akan coba ngobrolin di bab 2. Ini aku akan ceramah juga, tapi teman-teman boleh mencatat. Ada mungkin siapa yang di sini udah kerja, guys, atau mungkin belum? Silahkan. Nggak apa-apa, tanya aja aku. Silahkan di chat aja. Mungkin di sini ada yang udah kerja, ada yang belum. Saya dulu juga pernah berkuliah. Jadi secara konsep itu pekerjaan ada yang sudah tahu, cuma secara penerapan yang aku pelajari di perkuliahan atau di luar sana itu berbeda banget dengan yang terjadi saat ini atau terjadi secara aktual. Itu kayak gimana? Aku akan jelasin sedikit apa sih yang biasanya UI UX designer atau product designer itu biasanya lakukan gitu. Ini nih. Ada 1 2 3 4 5 6 yang biasanya mereka lakukan. Ini secara umum ya yang dilakukan oleh orang-orang UI UX designer. Ada research analysis, jadi mereka melakukan riset, melakukan analisa terhadap pengembangan produknya. Kemudian mereka melakukan ideation, mungkin teman-teman sudah yang tahu. Kemudian ideation dan konsep development biasanya lebih ke bagaimana cara kita akan ngebikin ini jadi untuk ngebantu atau jadi sebuah aplikasi. Setelah itu kita ngebikin UI development-nya kayak gimana, atau kita lebih tepatnya pakai Figma itu, nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya ngebuat sebuah prototyping atau desain dalam high fidelity atau desain yang benar-benar jadi. Setelah itu dia melakukan hand off atau memberikan desain tersebut ke engineer yang lain, biasanya seperti itu, dan dilanjutkan ketika udah publish atau sudah on live gitu aplikasinya, dia atau teman UI UX itu melakukan review terhadap aplikasinya. Kurang lebih seperti ini untuk penjabarannya secara stage. Jadi ada persiapan iterasinya. Iterasi ini apa sih guys? Iterasi itu adalah sebuah fase di mana kita melakukan brainstorming awal sebelum pengembangan aplikasi tersebut atau pengembangan di fitur-fitur tertentu. Jadi kita melakukan iterasi dulu, kita iterasi mungkin lebih kayak literasinya.
kita melakukan risetnya seperti apa, menganalisa usernya kayak gimana. Setelah dapat datanya, kita melakukan ideation dan konsep, interface design, dan lain-lain. Setelah itu kita akan masuk ke pre-development, karena dari riset yang tadi sudah dilakukan oleh tim produk atau tim UI UX designer atau researcher, setelah itu kita melakukan pre-development, yaitu kita memberikan desain tersebut ke orang engineer atau tim engineer. Setelah itu di-develop oleh atau di-coding oleh teman-teman ini, engineer. Setelah di-coding, di-testing, dan lain sebagainya, dia akan melakukan post-development, yaitu ketika akan live atau sudah live, itu dilakukan desain testing dan desain review. Kurang lebih kayak gini untuk penjelasannya. Jadi ada competitive analysis, mungkin teman-teman udah ada yang tahu user persona, journey map, user requirement gathering kayak gimana, kita bikin wireframe-nya ketika ideation, user flow, kita bikin mulai awal sampai akhir orang tersebut ngapain aja di aplikasi, information structure-nya, kita ngedevelop UI-nya kayak gimana, mulai dari desain sistem mungkin, secara high fidelity gimana, prototyping, setelah itu masuk ke desain prototyping, kita testing mungkin dalam bentuk A/B testing, dan functional user feedback gathering. Jadi sebelum kita hand off, biasanya kita testing ke tim internal dulu. Gimana nih desain yang udah aku bikin? Oh oke, oh kurang ini, kurang itu. Jadi kita dapat ini, kita masuk ke development lagi. Jadi ini bisa berputar kemana-mana. Kemudian kita deploy atau hand off ke engineer untuk desain kita. Kita melakukan dokumentasi di situ. Jadi akan di setiap ini akan ada bentuk dokumentasinya. Mungkin aku nggak akan jelasin banyak di sini. Ada asset organization, ini lebih ke mengatur gambar, icon, kemudian color dan lain-lainnya. Setelah itu melakukan developer support, dan yang terakhir ketika udah dikasih dan udah live, maksudnya live itu udah di public ya, udah bisa digunakan oleh user dan lain-lainnya, itu bisa dilakukan design performance testing atau QA, quality assurance, lebih ke apakah udah benar, apakah halaman ini udah cocok, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman UI UX itu memiliki, ini adalah pekerjaan secara umum yang dilakukan oleh teman-teman dari UI UX atau product designer. Cuma perbedaan dari product designer itu adalah dia juga melakukan riset analisis biasanya. Kemudian dia tidak melakukan QA testing. Nah, ini adalah dia tidak pernah melakukan information structure-nya. Jadi orang produk yang ngebikin RNA-nya, yang ngebikin information structure-nya, dan ngebikin Q&A biasanya dibantu oleh teman-teman QA juga. Jadi UI UX kurang lebih ada 5 kerjaan yang mereka lakukan kayak gini. Lanjut. Nah, tapi kadang-kadang sebelum kita tahu nih, ini mungkin pesan yang bisa aku sampaikan juga. Dari semua pekerjaan yang banyak itu tadi, kita harus tahu dulu apa yang user lalui atau lakukan. Jadi lebih ke ketika kalian ngedesain, biasanya kalian harus tahu ketika dari tim produk, oh ini usernya misalkan seorang bapak-bapak gitu, atau orang parubaya, kita ngasih atau ngebuat sebuah aplikasi yang khusus untuk bapak-bapak. Jangan bikin yang colorful, jangan bikin yang cukup membingungkan. Interaksi boleh sama, cuma secara desain itu harus tahu bahwasanya di halaman tersebut, oh ini beranda, oh ini menunya di sini, cara kembalinya di sini, ketika ada error akan keluar errornya apa. Nah, seperti itu. Jadi kita setidaknya menaruh sebuah pakem bahwasanya kita harus tahu apa yang akan dilalui orang tersebut, dan kita harus tahu atau paham yang mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan. Jadi kita sebagai orang desainer harus nge-testing, teman-teman, ke orang lain, jangan kita. Karena banyak teman-teman di sini, meskipun aku dulu juga pernah ngedesain, aku dulu pede sih, oh desain gini, ya mungkin kebutuhannya kayak gini. Aku bikin A, aku bikin E, bikin C, dan lain sebagainya. Ketika aku testing, ternyata ada 1 atau 2 hal yang meleset di situ. Jadi kita harus benar-benar ngetesting setidaknya ke beberapa orang sebelum kita tahu, oh ternyata yang mereka lakukan berbeda dari orang yang desainer lakukan. Karena
secara kemampuan mereka beda dengan kita, gitu. Nah, di page ketiga atau di diskusi ketiga, sorry, ini kayak kebantaran deh aku ngejelasinnya nggak apa-apa. Kita akan belajar sedikit bagaimana cara mengartikulasi problem itu kayak gimana. Apa yang user lalui, apa yang user rasakan. Ini adalah bekal atau sebenarnya saku ya buat teman-teman, bahwasannya yang membedakan UI UX yang bagus atau enggak itu dilihat dari cara dia mengerti problemnya kayak gimana, memahami problemnya seperti apa. Setelah itu dia menceritakan kembali, bukan hanya memahami semua orang bisa, cuma menceritakan kembali dengan baik dan benar dalam sebuah pekerjaannya. Ini nih, mungkin teman-teman ada yang tahu gambarnya, bagaimana ada 10 lebih 12 ya, 12 stakeholder atau orang-orang di dalam tim yang dia menceritakan sebuah proses atau produk itu berbeda-beda. Kita kasih contoh nih. Di sini adalah how the customer explain it. Jadi ini adalah sebuah keinginan dari customer, bagaimana cara dia menjelaskan kebutuhannya kayak gimana, project leadernya dia menjelaskan seperti ini, desain analisinya menjelaskan dia seperti ini, programmernya cara nulisnya seperti ini, penting nyangkut pohon, kemudian ada papannya, ada talinya, beta tester apa yang mereka, jadi ketika di sini udah jadi beta tester apa yang mereka dapatkan karena mungkin ada error dan lain sebagainya. Dan sampai ada di sini semuanya, biasanya user atau customer itu tidak tahu benar-benar apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya yang user atau customer inginkan itu adalah kayak begini nih. Jadi ada tali satu, kemudian ada ban yang bisa dibuat ayunan oleh teman-teman atau customer seperti itu. Jadi semuanya berbeda. Dan ternyata ketika kita kaji lebih lagi, di sini ada sebuah kebutuhan yang sangat simpel, bahkan orang-orang ngomongin ngomongin roller coaster, ngomongin tumpuk tiga, di sini ayunan dengan sofa, ternyata yang dibutuhin mereka cuma hal simpel kayak gini, dan ini sering terjadi. Aku akan mengajak satu atau dua orang, boleh ya, organizer untuk ngebicarain ini. Boleh, Mas. Oke, pernah nggak sih teman-teman semuanya kepikiran ada dua problem ini? Pertama adalah jalan menuju kampus pasti terlalu jadi kemacetan, pasti kan. Jadi ada satu momen ketika kita tidak terburu-buru, jalannya sepi, santai dan oke, ya kita lewat di situ. Tapi ketika kita buru-buru mau telat mungkin atau mau ujian, di situ macet pasti. Nah, kayak gitu, itu mungkin problem pertama. Yang problem kedua adalah mungkin teman-teman juga pernah merasakan ketika kalian mengisi bahan bakar atau mengisi BBM premium, pertama dan sebagainya, pasti antri. Entah sedikit atau banyak, pasti antri itu. Aku pengen mengajak satu atau dua orang untuk diskusi sama aku, gimana nih, apakah teman-teman pernah ceritain aja mungkin pengalaman yang tidak enak di dalam hal tersebut, atau mungkin orang-orang ada yang sampai berantem ya di jalan atau mungkin di BBM. Monggo Rek, silakan. Ya teman-teman, ada yang mau menceritakan nggak? Teman-teman pernah mungkin ngalamin kemacetan, pasti pernah ya. Jadi kayak pas kita buru-buru gitu, ternyata kejebak macet, atau pas kita buru-buru mau ngisi BBM gitu ya, malah ngantri hebat gitu di pom bensin gitu kan. Pasti sih teman-teman pernah ya ngalamin kayak gini. Bisa diceritain nggak? Aku pernah sih Mas sebetulnya, malah kayak kemarin-kemarin gitu, kayak mau berangkat ketemu temen gitu ya. Dan gitu, saya emang mepet dan ternyata kejebak macet gitu. Sering nggak? Malah jadi apa ya, uring-uringan lah gitu sepanjang jalan gitu ya, melihat kemacetan
kayak gitu. Apalagi pas bensin udah habis, terus lihat sekarang banyak pom bensin yang ngantri banget gitu ya, itu makin bikin kesel lah pokoknya, makin bad mood lah istilahnya, kayak gitu. Oke, oke, mungkin aku tanya David. Mhm. Menurutmu dari pilih salah satu aja ya, jangan semuanya. Menurutmu apa yang menyebabkan hal itu terjadi deh? Kita harus tahu dulu problemnya kenapa hal itu terjadi. Karena kebanyakan manusia-manusia ini yang menggunakan kendaraannya dibanding transportasi umum gitu ya, mungkin. Ini yang masalah ini ya. Masalah yang itu. Oke, lebih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi ya berarti ya. Pribadi. Nah, kalau yang ini deh, yang problem kedua deh. Kenapa orang-orang mengisi bahan bakar itu selalu antri? Mmm, Kenapa? kalau yang itu mungkin yang pertama, ya sama gitu ya, jadi kebanyakan dia pakai kendaraan pribadi atau, apa ya, dia tuh lebih memilih, Pertalite gitu daripada Pertamax yang nggak terlalu ngantri gitu. Jadi sama-sama berpikiran seperti itu, jadi yang ngantrinya di situ, gitu. Oke, oke. Oh, ada yang mau raise hand tuh, Mas. Oke. Siapa tuh? Silakan langsung aja deh. Langsung aja, Kak Amanda Renata, open mic atau Oke. Halo Kak, Halo, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya off cam. nggak apa-apa santai. Iya, kalau mungkin pengalamanku hampir sama kayak Kak Fikri ya, tapi mungkin yang sering banget aku rasain waktu mengisi bahan bakar selalu menjadi antrian. Mungkin hampir sama juga penyebabnya tuh karena kita milihnya bahan bakar yang umum sering dipakai sama orang, jadinya ya antriannya cuma numpuk di situ aja, padahal kayak yang lain-lain kayak mungkin solar dan lain sebagainya dia itu nggak banyak antrinya, cuman waktu kayak aku mau ngisi mungkin yang Pertamax itu dia lebih banyak antrinya. Terus juga mungkin bisa juga gara-gara pembayaran, mungkin ada yang pembayarannya harusnya cepat tapi mungkin nggak ada kembalian, terus bisa menumpukan namanya antrian gitu ya Kak, mungkin sih Kak. Cuman kalau aku yang sering terjadi tuh gara-gara di Pertamax dan banyak orang tuh yang pengen Pertamax juga gitu Kak. Oke. Thank you jawabannya, Amanda. Ya. Terima kasih. Teman-teman tadi udah mendengarkan ini permasalahan yang kita sering alami ya, terutama aku akan kasih clue sedikit apa yang harus kita pahami. Aku minta teman-teman yang konsen di sini. Problemnya pertama adalah kemacetan dulu. Kenapa kok terjadi kemacetan? Jangan berpikir hal lainnya. Jadi kita mau fokus areanya dulu di kemacetannya terlebih dahulu. Atau kalau yang di sini, yang aku kasih problemnya adalah terjadi antri, entah Pertamax-nya, entah Pertalite-nya, dan lain-lainnya, nggak masalah. Yang penting adalah terjadi antri, yang untuk opsi kedua yang terjadi pertama adalah kemacetan. Mungkin Kak Amanda tadi udah share juga pengalamannya seperti apa, jadi ya aku juga pernah merasakan hal tersebut, cuma karena kita bukan siapa-siapa di sini, kita cuma bisa istilahnya ngerasani atau gibah lah terhadap permasalahan ini. Bagaimana kok dari tahun kita bayi sampai kita sekarang udah gede kok kayak masih aja macet, masih aja ada antrian. Oke, aku akan kasih framework teman-teman. Ini sebenarnya mahal banget. Sebenarnya ilmu yang sangat eksklusif buat kita pelajari. Cuma aku akan share di sini apa itu issue tree. Jadi kita tahu tadi apa masalahnya seperti apa, kemudian kita cara nge-breakdown-nya kayak gimana. Dari yang Fikri katakan tadi adalah ketika kita macet, banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadinya kayak gitu. Benar, tidak ada yang salah. Kemudian ketika dia antri, tadi Kak Amanda bilang bahwasannya pasti ketika pembayaran akan ada aja orang yang kembaliannya nggak cepat, atau mungkin ketika kita ingin di Pertamax atau kita ingin di Pertalite, atau mungkin orang-orang semuanya di Pertalite pengennya, jadi di situ terjadi antrian yang cukup panjang kayak gitu. Ini issue tree teman-teman, aku akan kasih sedikit atau mungkin untuk ngejelasin dulu. Aku pengen kalian itu paham
memahami problem itu tidak hanya problem yang secara lingkup kecil, tapi aku pengen teman-teman bisa ke depannya ketika udah ikut materi ini atau diskusi ini, kalian tahu tuh cara nge-breakdown yang dulunya itu permasalahan subjektif jadi permasalahan yang sangat objektif. Aku kasih contoh tadi deh. Fikri merasakan ketika kemacetan karena setiap orang itu menggunakan kendaraannya. Bahkan kita semua menggunakan kendaraannya pribadi dan tidak ada orang yang pakai kendaraan umum. Subjektif Fikri kan, boleh ditambahin Fik? Kayak gitu Iya. dari pendapat saya. Oke, subjektif Fikri. Kemudian Kak Amanda tadi bilang bahwasanya ketika terjadi antrian, ada banyak variabel di situ yang terjadi. Misalkan ketika kita pengen Pertamax, di situ ada Pertamax, banyak orang beli, kemudian orang yang jaga pada saat itu cuma di station itu aja tuh, kayak gitu. Benar kan Kak Amanda? Jadi mungkin aku akan cari alasan di situ dulu. Aku keep itu adalah area of analysis, teman-teman. Jadi ada 4 aspek atau 4 variabel yang teman-teman harus tahu. Pertama adalah area of analysisnya, di mana apa yang kita ingin cari problemnya. Kemudian ada suspected problem, poin-poin masalah apa aja yang kita curigai di sini. Terutama ketika tadi teman-teman Kak Amanda tadi bilang, nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Problem yang kita curigai itu apa sih di sini? Jadi lebih ke tadi ada poin banyak orang yang pakai, sedikit orang, dan lain sebagainya. Kemudian alasannya hal itu terjadi apa? Alasan ketika suspected problem itu apa? Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi aku akan kasih sedikit, mungkin istirahat dulu aja. Aku akan kasih sedikit penjelasan. Area of analysis di sini adalah merupakan topik yang ingin kita cari. Contoh, ketika teman-teman kuliah gitu misalkan, KRS ini kok sering macet ya. KRS ini ketika teman-teman ngisi kuliah di akhir semesteran kok kadang macet dan lain sebagainya. Kita tahu dulu, kita log dulu masalahnya di situ. KRS atau mungkin di bensin atau mungkin di antrian dan kemacetan. Setelah itu kita breakdown dulu problemnya apa. Antri itu karena pertama mungkin orang yang beli terlalu banyak di Pertalite karena harganya murah dan lain sebagainya. Kemudian kedua, pembayarannya kadang macet, pembayarannya kadang orang cash, kadang orang inovasi baru My Pertamina mungkin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mungkin orang yang bertugas pada saat itu cuma di satu stasiun aja, nggak di 2, 3, 4 semuanya dibuka gitu, enggak. Jadi kalau semuanya teman-teman lihat, mesin yang ada di sana semuanya yang dipakai pasti cuma ada ya 20% atau 30%, maksimal ya 50% dari semua stasiun itu. Nah, dari suspected problem kita tahu alasannya apa. Aku kasih contoh lagi adalah semua orang pengen ngisi Pertalite gitu. Possible reason-nya adalah di situ paling murah. Semua orang rela untuk murah. Aku ngisi 10.000 dapat 1 liter, oke, nggak masalah daripada yang lain mahal, kayak gitu pertama. Kemudian yang kedua, Pertalite itu mungkin macetnya pada saat itu adalah antrinya terkait dengan stasiunnya di situ yang dibuka cuma 1 tuh. Kenapa nggak semuanya, nggak 5, nggak 6 dan lain sebagainya. Setelah itu kita tahu ketika kita Pertalite itu murah, analisa yang di-perform itu apa? Oh, karena murah ya udah yang harus dibanyakin untuk penjualannya di Pertalite gitu. Yang lainnya yang pertama bikin 1 aja deh, nggak usah banyak-banyak deh kayak gitu. Mungkin. Yang kedua adalah yang tadi berkaitan dengan ini stasiunnya kita bisa bikin tadi untuk 20% operasional kita tingkatkan jadi 50-80% operasional. Aku akan kasih contoh lagi adalah kafe, teman-teman. Kita akan bicara dikit, mungkin teman-teman sering ngopi, jadi sedikit relate, atau mungkin teman-temannya ada yang suka bikin kopi-kopian, atau mungkin temannya ada yang punya kafe, silahkan ini diterapkan. Jadi kita log dulu permasalahannya apa, setelah itu kita jabarin dulu, suspected problemnya itu apa sih, kenapa kok
di sini permasalahannya adalah kenapa orang lain itu pergi ke kafe luar atau ke kafe yang lain daripada ke kafeku. Jadi kafeku ini sepi nih. Kenapa kok kafeku sepi ya? Kita cari breakdown dulu. Di situ adalah karena menunya atau karena produknya, bisa jadi kurang enak, mungkin kurang visualable, atau mungkin kurang murah, bisa jadi di situ. Karena produknya, tema pertama. Tema keduanya adalah secara orang tahu, dari 100% yang aku survei, ternyata nggak banyak orang yang tahu kafeku nih. Ternyata orang-orang nggak tahu itu kafeku ada gitu. Jadi mereka ada yang tidak tahu banyak terkait dengan kafeku. Yang ketiga adalah working space kita atau cafe kita kurang catch, atau kurang secara penempatan workspace kita itu kurang banget lah. Jadi mungkin orang-orang tahu cafe kita, tapi mereka memilih cafe lain karena tempatnya lebih bagus gitu. Dari 3 suspected problem ini kita dapat, yang selanjutnya adalah sales on beverage. Jadi lebih ke reasonnya apa sih dari ketiga pokok permasalahan ini, kita dapat secara rinci apa yang benar-benar terjadi. Jadi ketika menu itu nggak enak atau kurang menarik, di sini ditemukan fakta bahwa penjualan di minuman kita saat ini rendah banget. Yang awalnya kita bisa ngejual 100 atau 1000 jualan, atau kafe lain mungkin bisa jualan 500 pieces atau 500 gelas, kita cuma bisa ngejual 12 gelas dalam seminggu kayak gitu. Yang opsi keduanya, reasonnya adalah di bulan ini nggak ada menu tersebut, atau kita bisa bilang nasi goreng gitu aja. Nasi goreng ini nggak ada orang yang order di sini. Jadi ada 1 atau 2 menu yang orang nggak order. Caranya gimana untuk nge-proof-nya? Di sini. Awalnya kita tahu apa permasalahan, kita log, kemudian dibagi per topik, dan tahu secara fakta itu apa yang terjadi di lapangan. Kita akan kasih satu persatu solusi dari satu masalah tersebut. Dari penjualan tersebut, kita akan improvement, mungkin rasanya kita improve atau kita turunkan harganya dan lain sebagainya. Banyak orang yang nggak pesen di bulan ini nasi goreng gitu, misalkan kita bikin bundle tuh atau promotion bundle, orang beli orang beli kopi atau orang beli minuman ini dapat nasi goreng gitu misalkan. Jadi biar orang-orang setidaknya ngicip gitu. Kemudian yang kedua, ditemukan fakta bahwasanya kita belum naruh di Google Maps nih. Jadi kita secara solusi kita bikin Google Maps-nya diaktifasikan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan workspace atau tempat kita upload dulu deh. Ditemukan alasannya adalah di IG atau TikTok nggak ada orang yang upload sama sekali di sosial media. Gimana caranya? Ya itu adalah referral program. Jadi kita ngajak siapa tuh namanya, orang-orang selebgram, mungkin kita paid promote ke orang-orang untuk ngepromosiin ini cafe kita. Dan yang terakhir adalah ternyata ketika kita udah melakukan di aplikasi untuk geotagging dan promosi, ternyata orang-orang menilai cafe kita itu rendah banget nih di situ. Jadi kita bikin kafenya semaksimal mungkin, senyaman mungkin. Kalau semuanya ada budget lebih, kita bikin area baru. Nah, di sini ada workspace renovation-nya. Kita tarik kembali di permasalahan tadi. Aku minta kalian bikin aja lah breakdown asal-asalan, terserah. Kalian boleh bikin di gambar, kalian bisa bikin di Figma, monggo. Permasalahan ini banyak banget di luar sana. Banyak banget. Aku bisa bilang hampir kita, bahkan di depan kita ada masalah, kita kepikiran masalah apa gitu, itu adalah pikiran subjektif kita, pikiran yang dipikirkan oleh kita sendiri. Yang harus kalian lakukan adalah nge-breakdown semua permasalahannya dari topik-topik tertentu. Jadi reasoningnya apa, cara nge-improve-nya gimana. Ini lebih tertata untuk mengetahui problem yang mereka rasakan itu kayak gimana. Gitu. Selanjutnya mungkin di sini ada yang tanya nih, gimana caranya kita tahu problem yang mereka rasakan? Loh, cari aja, nggak masalah. Kita bisa survei, kita bisa bikin interview, kita bisa tanya ke teman kalian atau tanya ke orang terdekat, apa sih masalahnya di sini?
masalah kita sama masalah yang mereka rasakan dalam topik ini sama, let's say. Tapi yang mereka alasi adalah, yang berlandaskan mereka adalah topik A, topik B, topik C, kayak gitu. Jadi semuanya akan berbeda, cara nge-breakdown-nya seperti ini. Setelah itu kalian bikin prioritas tuh, mana yang akan dibuat atau mana yang harusnya dibikin dan lain sebagainya. Mungkin di sini dari hal ini, mungkin dari menu ini kalian bisa bikin satu permasalahan atau isu lagi. Jadi pertama adalah suspected problemnya, tadi aku bisa bilang menu, berkaitan dengan menu. Isu pertama adalah harga, isu pertama adalah mungkin rasa yang tidak enak atau kurang secara rasa, secara taste itu kurang enak. Kemudian yang ketiga adalah secara visual itu kok nggak menarik ya, kok nasi goreng aja ditaruh piring, kemudian sudah selesai dikasih telur mungkin dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa bikin sub isunya, harganya mungkin A, B, C, terkait dengan rasanya kita bisa bikin sub isunya A, B, C, D, E. Ketika visualnya kita bisa bikin sub issue lagi di dalamnya A, B, C, D, E seperti itu. Jadi akan ada banyak pemecahan masalah di dalam permasalahan tersebut. Kayak gitu. Ini yang versi ketiga, issue 3, aku akan simpulkan bahwasannya ini bisa digunakan di mana aja. Permasalahan yang basic banget boleh, permasalahan kehidupan kita boleh, permasalahan kalian pacaran mungkin, atau mungkin kalian kuliah, skripsi, nggak bisa-bisa pecah aja nih. Banyak orang pebisnis di luar sana yang aku tahu, seorang direktur itu biasanya kalau pusing dia nyatetin. Oh begini, oh salahnya begini, oh karyawannya, oh ini performance-nya, oh ini dan lain sebagainya. Jadi dipecah, kemudian tahu secara mapping, oh ini ada yang salah nih, oh ini ada yang benar, ada kemampuan dan lain sebagainya. Monggo silahkan kalian pakai ini. Banyak orang yang pakai ini dalam pekerjaan konsultan, mungkin teman-teman ada yang udah dengar, jadi banyak pekerjaan konsultan di luar sana pakai issue 3 jadi basic framework thinking-nya gitu. Mungkin ini bisa membantu kalian untuk belajar juga untuk memahami sebelum kalian ngedesain nih, kalian dibikin. Misalkan aku disuruh membuat aplikasi untuk memudahkan orang suntik vaksin gitu ya. Kita tahu dulu, track back dulu. Oh, problemnya orang vaksin itu adalah pertama, antri banget. Kemudian kedua, tempatnya mencar. Ketiga, orang-orang nggak tahu apa yang dibutuhin. A, B, C, D, E. Kalian ini possible reason-nya kalian cari tahu. Yang terakhir adalah cara menanggulangi atau cara, oh ini caranya begini nih, cara menyelesaikan masalahnya. Jadi kalian bikin breakdown, kalian bikin prioritas di situ, ketemu deh. Lanjut, untuk pembahasan yang terakhir. Common problem and how to handle-nya. Jadi banyak banget permasalahan ketika kita bekerja di UI UX atau product designer, let's say, dan bagaimana cara kalian nge-handle-nya. Di sini aku akan bagi 3 topik. Ketika kamu baru di pekerjaan ini, pertama, kemudian ketika kamu baru join di tim tertentu atau di perusahaan tertentu, kemudian yang ketiga adalah ketika kalian jadi lead, gitu. Alhamdulillah aku pernah merasakan ketiga-tiganya, jadi aku bisa nge-mapping mungkin nasihat apa aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman sore ini. Ketika kalian baru banget atau newbie banget di pekerjaan ini, mungkin kita sudah merasakan semuanya, Kak Fikri juga pernah merasakan, atau teman-teman yang lainnya. Ada 3 hal, jadi 3 semuanya sih, jadi ini lebih ke 3 top 3 lah ya. 3, pertama adalah ketika kamu baru di pekerjaan ini, kamu harus fokus di fundamentalnya dulu. Mungkin Fikri atau teman-teman yang lain atau yang pernah udah magang atau pernah ngerjain project, kita jago, desain banget kita jago, cuma secara kita menjelaskan problemnya itu nggak semenarik hal tersebut. Jadi kita harus tahu secara fundamental, kita harus fokus secara fundamental sebelum kita ngebikin tadi. Jadi kita harus tahu atau fokus di fundamentalnya dulu aja. Jadi habiskan di awal daripada kalian dihabisi di akhir. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini yang teman-teman bisa lakukan adalah bring functionality more than others. Jadi ketika kalian ngedesain atau ketika kalian nge-build sebuah produk, usahakan kegunaan hal tersebut
yang paling utama, bukan estetiknya, bukan fungsinya, bukan estetiknya, bukan environment-nya atau kegunaan dan lain sebagainya. Jadi functionality adalah hal yang paling utama. Ketika kalian ngedesain tombol login ya cuma ada 3 nih atau 4. Halaman username, halaman password, lupa password, tombol. Udah, jangan dikasih hal yang lain kayak pengumuman, kayak apa. Karena semakin banyak functionality dari satu hal, satu modul gitu misalkan, fokusnya akan terpecah belah dari user tersebut. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah konsistensi desain sangat sulit diraih bahkan oleh aku sendiri. Ketika kalian ngedesain orang baru nih, aku sering mendapati teman-teman magang ataupun orang yang udah kerja di perusahaanku, kita udah ngedesain A, ngedesain B, ngedesain C, ada satu hal yang aku amati adalah konsistensi dari orang tersebut nggak ada dari orang ngedesain. Jadi secara fundamental, let's say udah bagus, secara ngedesain penerapannya, dalam satu halaman pun, tombol A, tombol C, jaraknya dari section 1 ke section 2 ke section 3 ini berbeda-beda, fontnya mulai awal sampai akhir juga beda-beda, tombolnya, size-nya, dan lain-lain. Jadi aku minta teman kalian semuanya untuk functionality first, kemudian belajar konsisten atau konsistensi desain yang lebih baik lagi. Selanjutnya ketika kalian baru join di tim, ketika misalkan let's say teman-teman diterima di sebuah project atau di sebuah perusahaan baru gitu ya, hal yang pertama harus kalian pelajari adalah beradaptasi terkait dengan cara bekerja orang-orang di dalam tim tersebut. Kenapa? Karena setiap tim itu memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Mungkin kita tahu kita dalam satu hal ini adalah ngedesain sebuah aplikasi atau user UI, UX, tapi tim A dan tim B dan tim C dan lain-lain itu beda-beda semuanya. Cara berkomunikasinya, cara berkolaborasinya, semuanya beda. Jadi belajarnya semaksimal mungkin untuk beradaptasi terkait dengan workflow apapun yang ada di tim tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah being reliable atau bisa jadi dipercaya lah. Jadi kamu harus bisa dipercaya oleh orang lain dan jadi tim player, teman-teman. Aku melihat teman-teman magangku atau teman-teman yang kerja di perusahaan yang pernah kerja sama aku, mereka jago secara personal untuk ngedesain atau secara personal untuk bekerja, cuma dia nggak jago untuk jadi tim player. Jadi jagolah setidaknya jadi tim player, berusahalah untuk berkomunikasi, cara curiosity-nya seperti apa, cara menanyakan permasalahan ini gimana, cara menghandle task itu seperti apa. Jadi harus dilandasi dengan tim player, karena ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah tim, kalian harus tahu bahwa tujuan kalian itu sama, bukan beda-beda. Ketika kalian udah beda nih, tujuannya itu salah. Jadi secara tim kalian harus sama. Selanjutnya yang terakhir adalah show gratitude atau be enthusiast ke orang lain, karena dengan hal tersebut kalian bisa lebih memberikan hal yang positif kepada tim tersebut. Jangan jadi orang yang kelemar-kelemar, jangan jadi orang yang sering hilang ketika meeting, ngomongnya cuma sedikit, jadi antusias lah, jadi lebih energik itu di tim tersebut. Ini nih, yang terakhir adalah ketika kalian pengen jadi lead di sebuah perusahaan, atau mungkin aku pengen nanti ketika udah jenjang karir aku pengen sampai lead atau sampai prinsipal. Pertama yang harus kalian tahu adalah bagaimana leadership style kalian, cara kalian ngomong, cara kalian cara kalian mengorganizing sebuah tim kecil atau tim besar, cara kalian menginfluence orang-orang seperti apa. Itu setiap orang berbeda-beda karena kita dididik di orang tua yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, di tempat yang berbeda, bahkan di dalam satu keluarga pun leadership style-nya bisa jadi beda, karena yang satu diajar lebih banyak oleh ibu, yang satu lebih banyak belajar oleh bapak. Jadi leadership style-nya beda. Usahakan sebelum kalian pengen jadi lead, kalian tahu dulu secara kebutuhan itu kayak gimana. Itu. Yang kedua adalah belajarlah untuk berkomunikasi di level
tertentu, karena berkomunikasi kita ke teman, berkomunikasi kita ke perusahaan atau ke teman kerja, kemudian kita berkomunikasi ke orang yang lebih tinggi jabatannya atau mungkin ke Bapak Presiden gitu misalkan, itu caranya berbeda semuanya, secara psikologi berbeda, secara penyampaian berbeda. Jadi kita tidak akan, mungkin kita mendapatkan kesempatan belajar berkomunikasi di level tertentu ini sungguh sangat terbatas ya. Jadi semaksimal mungkin kalian harus bisa belajar banyak hal di sini. Jadi ketika kalian dapat kesempatan nih, oh kamu harus menjelaskan ini ke CEO, kamu harus menjelaskan ini ke produk atau tim produk yang lain atau ke engineer, semaksimal mungkin kalian pelajari dulu, dan semaksimal mungkin kalian belajar dari kesalahan apabila kalian sudah melakukan kesalahan pada komunikasi di level tersebut. Dan selanjutnya yang pasti dan tidak bisa dipungkiri adalah stay for the long game, teman-teman. Untuk jadi lead itu sungguh sangat susah ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan. Let's say kalian dapat gaji pertama adalah 5 juta, 6 juta, atau 4 juta gitu. Untuk menjadi lead, untuk menjadi sedikit lebih besar gaji kalian, kalian harus lebih lama dulu. Pertama, ketika hal tersebut sudah selesai dilaksanakan, kalian harus mewaspadai apakah ini ada jenjang karir nggak ya, apakah ini ada kesempatan nggak ya. Ketika ada kesempatan, langsung all in deh. Kalian bisa langsung belajar secara adaptasi, leadership-nya seperti apa, karena leadership itu adalah yang membedakan gaji kalian atau gaji kita dengan orang yang lebih tinggi. Leadership style-nya lebih oke, leadership style-nya lebih mantap, jadi kita masih belum bisa mencapai hal tersebut gitu. Orang buruh gajinya lebih kecil daripada manajer, padahal manajer gak bisa ngapa-ngapain, tapi cuma dia bisa menempatkan hal ini ketika ada problem ini, cara menanganinya gimana, dia cuma bisa itu, padahal hal tersebutlah yang bikin mahal, teman-teman. Jadi stay for the long game, enjoy the ride. Semoga teman-teman bisa banyak belajar. Jadi aku ucapin terima kasih banyak untuk kesempatan sharing session kali ini. Kayak gitu. Ini mungkin bisa kalian gunakan ya. Aku tadi nyomot sedikit di sini. You didn't know about history UI UX di sini. Nanti aku akan share juga. Dan issue 3 ini ada guideline-nya. Kalian bisa bikin atau bisa belajar juga di sini. Terima kasih. Mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan sore ini. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Egar udah sharing ilmunya. Buat teman-teman nih masih menyimak gimana materi yang udah Mas Egar jelasin tadi, boleh dong kasih emotnya gitu di kolom chat sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Oke, untuk teman-teman juga yang mau bertanya boleh banget nih buka linknya di Slido ya, yang udah dikasih sama tim organizer juga. Nanti kita bacain satu-satu lewat Slido tersebut gitu. Coba saya cek dulu ya. Oke, mungkin dari dari tim organizer bisa di share screen Slido-nya. Udah ada beberapa pertanyaan nih saya lihat di Slido ini di link Slido-nya mungkin bisa ditampilkan ya. Yang mau tanya langsung juga boleh, teman-teman bisa raise hand aja, nanti langsung open mic aja ngobrol sama Mas Egar gitu. Saya bisa share screen ya. Oke deh, sambil nunggu operatornya, tim operatornya buat share screen, ada pertanyaan nih Mas yang udah raise hand, Kak Amanda. Boleh Kak langsung aja di open mic. Oke Kak, sebelumnya mungkin aku mau terima kasih juga buat Kak Iger udah share ilmunya. Di sini aku mau minta tolong Kakak buat share tips aja sih Kak. Soalnya karena ini kebetulan kan backgroundku itu dari manajemen bisnis, tapi nantinya ini aku mau menghadapi studi independen UI UX design. Nah, kebetulan waktu juga aku lihat syaratnya itu dia nggak harus bidang IT aja, tapi semua jurusan tuh terbuka buat studi independen itu. Jadi mungkin Kakak bisa tolong share tipsnya gimana caranya bisa mulai belajar buat UI UX design kalau misalnya mau belajar dari nol dan emang background-nya itu tadinya nggak di sana gitu Kak. Thank you sebelumnya Kak.
Oke, 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 oke. Sebelumnya kamu di manajemen bisnis ya, FEB bukan? Iya Kak, di manajemen bisnis. Cuman kemarin ngambil studi independen itu ngambil UI UX design karena kayak lihat kayaknya ini oke, punya skillful juga sih Kak itu. Terus kayak Oke, ya oke, udah coba gitu. oke, oke. Mungkin aku akan kasih beberapa tips juga, terutama kamu bukan bidang IT ya, jadi secara penggunaan kamu pernah pakai TikTok, Instagram, Tokopedia, dan lain-lainnya. Iya Kak. Jadi yang kamu pakai secara keseharian itu semuanya dibikin menggunakan UI UX. Secara keilmuan, secara basic learningnya seperti apa gitu. Aku juga lulusan UI UX di Skillful BTW, jadi Oh, aku sedikit pernah belajar di situ. Yang aku rasakan di UI UX Skillful adalah dia sedikit belajar terkait dengan fundamentalnya. Cara sebelum ngedesain kita pakai framework apa aja gitu. Misal, let's say ketika kita ada permasalahan A gitu misalkan, tapi lebih ke permasalahan teknologi ya lebih tepatnya. Kita belajar cara nge-breakdown-nya, iterasinya seperti apa, berbeda-beda pakai affinity diagram, kita pakai user persona dan lain sebagainya. Kemudian kita ngebikin desainnya. Jadi yang UI UX Skillful biasanya yang pada saat itu diajarkan ke aku adalah dia lebih ke basic learning-nya dulu. Mulai dari pemecahan masalahnya seperti apa, nge-breakdown pekerjaannya gimana, cara ngedesainnya. Cuma menurutku di 80% materi tersebut lebih ke cara figma-nya ya, lebih cara desainnya itu kayak gimana gitu. Itu sih, Amanda. Yang tips yang bisa aku berikan ke kamu adalah, aku boleh tanya dulu deh, kamu sering ngedesain-desain nggak di Canva kah, PPT kah? Ada kalau ketertarikan desain nggak? Canva sering banget Kak. Kan kebetulan kan kalau misalnya ada kayak tugas poster atau bikin kayak infografis, terus kayak biasanya bikin kartu nama atau brosur buat bisnis gitu, pakainya saya Canva Kak gitu. Oke, oke. Iya, tapi cuman sebatas Canva aja sih Kak. Maksudnya kayak nggak bisa yang pro-pro gitu. Oke, mungkin mulai saat ini tipsnya adalah cobalah belajar ngedesain lewat Canva deh. Entah brosur, aku bikin booklet itu pakai Figma sekarang. Banyak tools yang bisa dipakai, mungkin di Canva banyak tools yang lebih memudahkan ya, tapi secara basic di Figma lebih banyak yang bisa digunakan. Mungkin sedikit lebih sulit, tapi coba beradaptasi aja sih di situ. Oke Kak. Thank you Kak. Oke, lanjut. Oke, thank you Kak Amanda buat pertanyaannya. Banyak pertanyaannya. Pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut paling Mas di Slido ya. Nanti buat teman-teman yang mau open mic juga kayak Kak Amanda tadi boleh raise hand nanti langsung open mic. Di Slido nih ada pertanyaan kita dari atas dulu paling ya. Hai Kak, jika ingin membangun tim atau studio desain berempat orang, apa aja yang perlu disiapkan katanya Mas. Mungkin dari Mas Egar pernah punya pengalaman di tim studio gitu, studio desain gitu Mas. Oke. Jika kalian ingin membangun tim dengan 4 orang, kalian harus punya 1 orang yang bisa jualan pertama, 1 orang yang bisa menawarkan jasa kalian. Jadi itu yang paling penting adalah cara menjual atau cara mendapatkan proyeknya itu gimana. Satu lagi adalah 1 orang yang jago banget di desain sistem atau desain ops-nya. Dia yang bertanggung jawab untuk nge-breakdownin desain sistem, nge-breakdownin cara untuk penggunaannya seperti apa, secara fungsional timnya. 2 yang lainnya ini ya bisa jadi macam-macam lah, bisa jadi tim finance-nya mungkin, atau bisa jadi orang yang desain aja. Tapi yang menurutku yang paling penting itu ada 2. Pertama adalah orang yang bisa jualan atau tim marketingnya lah, bisa dibilang. Ini 4 orang, benar-benar 4 orang ya asumsiku. Kedua adalah tadi, yaitu orang yang paham banget dengan desain ops gitu. Jadi ketika kalian udah buat satu project, kedepannya itu kalian nggak bikin mulai awal atau mulai dari nol. Karena kebanyakan orang-orang di luar sana, atau aku pernah merasakan juga, ketika dapat project A gitu, desain sistem A, B, C, D, A, B, C, D, E, setelah itu udah review dan udah selesai, ada project baru, kita ngulangin hal yang sama, project selanjutnya ngulangin hal yang sama, padahal kita bisa nge-hack atau growth hack tuh di situ proses hacknya. Jadi udah secara boilerplate, jadi kita udah menyiapkan template yang bisa digunakan secara terus-menerus,
mungkin buttonnya, mungkin apanya dan lain sebagainya. Setelah itu tinggal jalan aja deh. Mungkin itu. Oke, semoga menjawab ya buat nggak ada namanya nih dari Anonymous. Semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kak, UX sama proses riset dalam sisi UI design itu sama nggak sih? Kan di UI ada step by step-nya kayak UX tadi gitu, Mas. Oke, secara proses riset dalam sisi UI design itu sama nggak sih? Ada. Mungkin teman-teman tahu UX researcher itu adalah pekerjaan yang berbeda di UI designer. Mungkin aku ingin kasih pengetahuan bahwasannya UX researcher, UI designer itu dalam satu lingkup pekerjaan yaitu produk. Jadi secara pekerjaan mereka saling dukung-mendukung atau saling bekerja sama satu antara lain. Secara proses pasti sama. Secara proses pasti berbeda. Karena step by step-nya itu banyak banget lah kalau biasa saya bilang. Mereka melakukan riset, mereka melakukan testing, interview, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak perbedaan di situ secara pekerjaan maupun secara workflow. Oke. Jadi gitu ya jawaban dari Mas Egar. Semoga menjawab dari Kakak Anonymous. Terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Kak izin bertanya, bedanya user-centered design dengan human-centered design itu apa ya, Kak? Oke, user-centered design ini kayaknya ya, ini sepengetahuanku aja. Sorry kalau soalnya kurang menjawab banget. User-centered design ini lebih ke prosesnya, lebih ke tata cara pengerjaannya seperti apa. User-centered design ini secara mulai awal iterasi, ngedesainnya kayak gimana. Jadi dia ada workflow tertentu yang ada dibikin oleh user-centered design. Sedangkan kalau human-centered design atau HCD ini lebih ke poin per poin apa yang harus dilakukan di desain tersebut. Let's say, yang aku tahu ada 17 atau 16 di situ. Di human-centered design itu akan ada button sudah harus terdefinisi dengan jelas, redaksi harus oke, kemudian alert udah harus ada, kemudian ada warna caution itu kan ada yang berhasil, ada yang menanyakan, ada yang gagal, itu harus berbeda. Nah itu human centered design lebih ke list apa yang harus dilakukannya sih. Kalau user centered design ini lebih ke work prosesnya seperti apa. Jadi harus ada kayak checklist lah ya di sebuah yang bisa dipakai sama manusia gitu ya, sama user. Oke. Next mungkin ini kepotong. Nah, deployment yang tadi itu prosesnya bagaimana sih, Mas? Saya cuma tahunya sampai desain aja katanya. Next aja deh. Itu pertanyaan cukup panjang sih untuk tak jawab. Tampung dulu gitu ya. Oke. Kan saya belum pernah mendapat atau melihat problem real di sebuah company. Gimana caranya melatih skill menggunakan isu tree ini? Oh, jadi dia belum pernah mendapat problem yang real gitu di company. Jadi gimana cara melatihnya mungkin di Oke. Mungkin ada yang pengen aku akan ngasih jawaban langsung, cuma kita harus berdiskusi deh. Ini mungkin ada teman-teman yang tahu, ada yang merasa menanyakan hal ini, monggo. Open mic aja. Ke teman-teman yang tadi nanyain terkait ini, bisa diskusi langsung sama Mas Egar mungkin. Kita tunggu 1 menit untuk mengaku ya. Santai aja, santai aja. Ya diskusi, kapan lagi diskusi gitu ya. Kalau tidak ada yang merasa, langsung aku jawab aja deh. Boleh, Mas. Problem real di sebuah company itu banyak hal sebenarnya yang bisa terjadi. Karena ketika kalian belum pernah bekerja di sebuah company, itu kita bisa bilang ada banyak problem yang terjadi di sebuah perusahaan secara internal maupun eksternal. Let's say gini aja deh, cara ngelatih pakai isu tree ini biasanya digunakan oleh teman-teman konsultan untuk nge-breakdownin apa yang harus dilakukan 1 tahun ke depannya. Aku pengen kalian lihat
Gojek yang sekarang atau mungkin aplikasi yang kalian gunakan sekarang, mereka akan ada perubahan secara desain maupun experience dalam waktu tertentu secara kuartal atau 1 tahunan gitu. Itu harus berbeda dari tahun-tahun ke tahun. Karena di situ kita bisa melakukan pengembangannya. Caranya adalah kalian cari tahu dulu problem yang orang lain rasakan. Contoh, kamu pakai Spotify nih. Kita pakai Spotify aja ya. Kamu pakai Spotify, kemudian kamu tes ke orang-orang, kamu gimana untuk pakai Spotify ini? Ada permasalahan nggak? Ada ini nggak? Ada isu dan lain sebagainya. Setelah kita ketemu satu topik tertentu, kalian bisa breakdown tuh. Let's say di liriknya gitu ya. Di liriknya kurang interaktif, di tombolnya mungkin di cara experience atau interaksinya kurang oke gitu. Kalian breakdown aja tuh. Semaksimal mungkin, seminimal mungkin, nggak masalah. Gitu. Kalau paling gampangnya adalah ketika kalian ngelihat permasalahan di dunia nyata, kalian tulis saja cara nge-breakdown-nya, ini permasalahan ini A, permasalahan ini B, permasalahan ini C. Atau mungkin teman-teman kampus yang ada di sini, kalian kan pernah pakai sistem di kampus lah, atau sistem selama kalian hidup, ya beranggapanlah bahwasanya kalian adalah seorang product designer yang diwajibkan untuk memperbaiki aplikasi atau sistem tersebut, gitu aja. Oke, Mas. Semoga mudah ya. Jadi kita bisa mencari gitu problem realnya itu dari kehidupan kita masing-masing gitu ya. Sehari-harinya kita gunain aplikasinya itu, apa masalah yang kita temuin bisa kita latih gitu pakai framework isu tree ini kayak gitu. Next, Kak akan sekarang udah menjamur ya, yang pengen berkarir di UI UX. Gimana sih jadi UI UX designer yang berbeda dari yang lain? Jadi lebih stand out mungkin maksudnya. Oke. Ini agak sulit sih untuk menjawabnya. Karena menurutku untuk menjadi stand out dari UI UX itu kita udah punya banyak saingannya. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu diri kita itu jagonya di mana pertama. Ketika kalian jagonya di sisi desainnya, mungkin kalian lebih ke, jadi nanti di UI UX itu akan ada banyak poin per poin secara keilmuan, micro interaction mungkin, desain dari icons mungkin, kemudian ada user flow dan lain sebagainya. Kalian harus jago di satu hal tertentu. Kalian boleh bisa semua keilmuan di UI UX, cuma kalian harus jago di satu skill tertentu. Mungkin itu yang akan menjadi pembeda kalian dari tim yang lain atau orang lain sih. Tapi yang terutama yang mungkin aku bisa pastikan ke teman-teman, bahkan ke Kak Dimas atau ke Kak Fikri ya, itu adalah portofolio sih. Jadi bikin portofolio yang sebaik mungkin, semenarik mungkin, itu aja. Thank you Mas advice-nya. Jadi kita emang biar kita bisa stand out, kita kenali dulu diri kita gitu, apa kelebihannya, baru kita elaborate di skill di situ gitu ya. Oke, mungkin kita balik lagi tadi ke pertanyaan yang belum terjawab nih Mas. Deployment, terkait deployment prosesnya bagaimana? Jadi kan UI UX mungkin hanya sebatas desain gitu ya, tidak terlalu tidak terlalu terlibat gitu di proses deployment ini. Apa sih sebetulnya deployment itu, Mas? Oke, bentar, kita share screen lagi deh boleh. Deployment. Deploy. Nah, mana deh deployment? Oh ini ya, sorry. Ini ya yang kamu tanyakan. Jadi ketika kita udah nge-breakdown mulai awal sampai akhir kebutuhannya, user persona, kemudian user flow dan lain sebagainya, sampai jadi desainnya, di proses deploy atau hand off design ini biasanya akan ada sebuah dokumentasi tertentu yang itu menceritakan desain kalian itu kayak gimana. Let's say untuk hari ini atau untuk fitur ini kita akan ngedevelop di minggu ini gitu. Jadi kita akan deploy, kalian akan ngomong langsung ke tim engineer atau ke tim IT-nya yang ngebikin itu jadi coding dan aplikasi. Secara desain seperti ini, kalian presentasi mungkin 10 menit sampai 15 menit, karena ini fitur tertentu, kalian jelasin
secara latar belakang kayak gimana, user menggunakannya kayak gimana, interaksinya kayak gimana. Jadi akan ada kalian menjelaskan pertama latar belakang, kedua adalah user flow-nya, mulai awal sampai akhir apa yang akan dilakukan oleh user tersebut di halaman login gitu. Misalkan user akan melakukan isi username sama isi password. Username-nya itu pakai email, kita bilang password pakai 8 karakter, kemudian ada angka, ada simbol dan lain sebagainya. Oke, ketika nanti errornya kayak gimana, nanti akan ada halaman pop-up, mungkin akan ada halaman status yang X, gitu misalkan error dan lain sebagainya. Nah, di situ. Jadi kalian presentasi mulai awal sampai akhir itu apa yang akan terjadi di user tersebut serta desainnya dipresentasikan sih. Nah, setelah itu mungkin akan ada timbal balik pertanyaan dari tim engineer. Wah, ini kayaknya nggak bisa didesain nih karena terlalu banyak objeknya, karena terlalu banyak ininya. Kalian berdebat di situ saya biasanya. Jadi enjoy aja di situ. Jadi deploy, setidaknya kalian melakukan dokumentasi pemaparan ke tim engineering-nya. Setelah itu tim engineering yang menerima, dia nge-code atau dia melakukan coding untuk sesuai dengan desain tersebut gitu. Mungkin itu sih pikir secara simpelnya ya. Oke. Oke, semoga menjawab ya tadi pertanyaan terakhir. Sebelum kita beralih ke agenda selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak lewat on mic gitu? Bisa raise hand ya teman-teman yang masih penasaran terkait materi atau ingin ngobrol terkait produk desain atau produk gitu ya secara keseluruhan, boleh langsung on mic aja teman-teman. Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Untuk agenda selanjutnya ada sedikit penjelasan nih terkait benefit dari mengikuti webinar kali ini yang akan dijelaskan sama Kak Wildan. Boleh Kak Wildan buat menjelaskan ke teman-teman, arigato. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas materinya Kak Fikar. Materi yang sangat bermanfaat gitu ya buat teman-teman, terutama yang baru masuk di dunia UI UX design gitu. Nah, berhubung di Arigato Club ini itu kerjasama dengan Skillful gitu ya, menjadi community partnernya Skillful. Jadi aku mau bagiin sedikit nih tentang salah satu programnya Skillful, yaitu ada Skillful Bootcamp, di mana Skillful Bootcamp ini tuh, di mana Skillful Bootcamp ini tuh nanti teman-teman akan belajar full stack UI UX design. Teman-teman bakal diajari dari awal sampai teman-teman itu bakal dibantu untuk penyaluran kerja. Nah, itu akan dilaksanakan selama 16 minggu atau mungkin 4 bulan lah gitu. Nah, teman-teman nanti juga kalau misal ikut Skillful Bootcamp ini yang diadakan oleh Skillful, itu materi yang kita disediakan oleh Skillful itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini gitu. Jadi yang dibutuhkan skill yang dibutuhkan sebagai UI UX designer di industri saat ini, di waktu saat ini gitu ya, itu udah disusun oleh tim Skillful dan udah disusun untuk Skillful Bootcamp UI UX design ini. Tuh, nah, kita di Skillful Bootcamp ini juga ada fasilitas career preparation, coaching session, 1 hari partners, sehingga teman-teman itu nanti bisa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai UI designer gitu. Oke, nah nanti apa aja sih yang bakal dipelajari? Nah, secara umum ya ada 6 materi atau 6 silabus gitu ya yang bakal dipelajari, yaitu ada intro UI UX, di mana akan belajar teman-teman akan belajar dasar-dasar UI UX, design thinking, itu framework ya yang biasanya dipakai buat UI UX designer. Tapi teman-teman tadi kan dapat itu ya insight baru ya dari Kak Edgar gitu ya, di mana ada selain design thinking gitu. Tapi di sini nanti teman-teman bakal diajari oleh design thinking gitu. Kemudian ada UX design, di mana nanti teman-teman bakal menjadi task flow, wave flow, crazy edge, user flow. Kemudian ada juga UI UX design dan prototyping, di mana teman-teman akan diajari membuat UI design yang bagus itu seperti apa,
Kemudian untuk prototyping-nya itu seperti apa itu bakal diajari. Kemudian ada research and usability testing di mana nanti teman-teman bakal belajar terkait UX research gitu ya. Gimana caranya mengurai masalah, mencari masalah sampai menyelesaikan dan jadi solusi gitu. Kemudian ada testing yaitu di mana biasanya menggunakan usability testing. Kemudian yang terakhir ada UX career development di mana ini nanti teman-teman bakal dipandu untuk menyusun CV, portofolio, serta menghadapi tips dan trik menghadapi interview gitu. Nah, untuk teman-teman ya, kalau misal mau tahu silabusnya lebih lanjut, lebih lengkapnya bisa kunjungi di websitenya Skillful. Nanti aku taruh, nanti ada di akhir ya websitenya, aku nanti cantumin. Itu ada download silabus ini. Nah, terus untuk fasilitasnya, di mana nanti teman-teman bakal dapat akses materi selamanya di Skillful, jadi akan menggunakan learning management sistemnya Skillful. Nanti untuk belajar itu aksesnya lewat skillful.com. Kemudian live workshop dengan instruktur profesional, live mentoring dengan mentor-mentor. Jadi nanti teman-teman bakal dipandu selama bootcamp itu berlangsung. Ada final project dari challenge partner, di mana ini nanti berguna buat teman-teman gitu ya, untuk mengasah kemampuan UX dan UI desainnya. Ada CV portfolio review dari mentor, career preparation, program kerja, mentoring support, dan yang terakhir ada money back guarantee. Nah, ini tentunya ada syarat dan ketentuannya gitu ya. Nah, berhubung Arigato Club dan Skillful ini, Arigato Club itu merupakan community partner dari Skillful. Nah, teman-teman kalau misal mau daftar bootcamp Skillful ini, bootcamp UI UX itu ya, nanti akan dapat diskon gitu. Dan untuk pendaftarannya itu sampai 8 Agustus saja ya. Jadi kurang lebih ya 2 minggu gitulah. 2 minggu pendaftarannya bakal tutup. Dan ini juga ada program cicilan. Jadi bisa dicicil selama 4 bulan gitu. Nah, untuk harganya sendiri kita sekarang ada harganya itu 12.500. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan kode voucher yang tadi ya, kode voucher BC Arigato Club ini, nanti teman-teman dapat diskon, jadi diskon 5% ya, jadi 11.875 gitu. Nah, dari harga ini teman-teman nanti udah bisa mengamankan porsi untuk menjadi peserta dan belajar di Skillful Bootcamp UI UX Design, seperti itu. Oke, mungkin cukup seperti itu ya penjelasan dari. Kalau misal ada informasi lebih lanjut, nanti bisa hubungi ya. Nanti bisa kunjungi websitenya di sini. Nah, di sini nanti ada kontak yang bisa dihubungi. Nanti teman-teman bisa menghubungi lewat situ ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau informasi, mau baca-baca lagi, nanti bisa kunjungi websitenya ini, websitenya kita. Di situ lengkap informasi terkait Bootcamp Skillful UI UX. Dan kalau misal teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi kontak yang tertera di situ. Gitu. Oke, terima kasih Kak Fikri atas waktunya. Mungkin cukup itu ya. Oke, Kak Wildan, thank you banget penjelasannya buat teman-teman nih yang baru banget masuk ke UI UX atau ingin memperdalam UI UX, bisa ikut bootcamp-nya di Skillful ya, pakai kode Arigato yang tadi sudah diberikan. Oke, mungkin kita akhiri sesi sharing session ini. Jika ada tidak pertanyaan, teman-teman jangan lupa ya untuk share keseruan tadi, aktivitas kita tadi di Instagram masing-masing dan tag @arigato dan tag @higar ya, teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di sharing session bulan depan ya, teman-teman. Terima kasih.